Setelah melihat keindahan Desa Panglipuran dan melukat di Pura Tirta Empul dalam episode 4, kali ini kami akan bercerita mengenai objek wisata dan tempat makan di Kabupaten Gianyar. Inilah episode 5 Bali Great Tour. Kecamatan Ubud terletak di Kabupaten Gianyar. Jaraknya sekitar 36 km dari Kuta yang dapat ditempuh dalam waktu 1 jam perjalanan. Campuhan Right Walk adalah trekking jogging yang terletak di Jalan Raya Campuhan Ubud. Lebar trek ini hanya 1,5 meter dengan panjang sekitar 2 km saja. Pemandangan perbukitan yang sangat asri di kanan dan kirinya membuat turis lokal maupun asing senang berkunjung ke tempat ini untuk berolahraga. Mandala Suci Wenarawana atau biasa disebut Monkey Forest merupakan sebuah tempat cagar alam dan kompleks candi yang terletak di Desa Padang Tegal, Ubud, Bali. Harga tiket masuk ke Monkey Forest adalah 60.000 per orang. Di tempat ini mempunyai kurang lebih 1059 monyet ekor panjang. Ada 7 kelompok monyet yang menempati wilayah berbeda di hutan ini, yaitu grup Pura, grup Hutan Baru, grup Central Point, grup Timur, grup Selatan, grup Michelin, dan grup Kuburan. Hutan ini memiliki luas kira-kira 12,5 hektar dan masih akan dilakukan perluasan di sebelah selatan kawasan. Di Monkey Forest Ubud ini terdapat 3 pura yang bernama Pura Dalem Agung Padang Tegal, Pura Beji atau Holy Spring Temple, dan Pura Prajapati. Monkey Forest Ubud masuk dalam salah satu tempat wisata Ubud yang wajib dikunjungi karena sangat ikonik dan mewakili kesan akan objek wisata Ubud secara keseluruhan. Selain itu, objek wisata Monkey Forest Ubud merupakan kawasan hutan lindung dan di dalam hutan ini terdapat pura sakral umat Hindu Bali bernama Pura Dalem Agung Padang Tegal. Di tempat ini juga sering digunakan untuk background foto prewedding. Ubud Palace dikenal dengan nama Puri Saren Agung merupakan istana yang menjadi saksi kejayaan pemerintahan Kerajaan Ubud pada abad ke-17. Saat ini, Puri Saren Agung difungsikan sebagai museum dan pusat kesenian tradisional Bali. Untuk masuk ke objek wisata ini tidak dikenakan biaya,
Pengunjung akan dikenakan biaya hanya bila ingin menyaksikan pertunjukan tari yang ditampilkan. Namun saat ini karena pandemi, tidak diadakan pertunjukan tari. Saat kunjungan kami ke sana, Puri Ubud sedang bermandikan bunga, karena 1 hari sebelumnya diselenggarakan perkawinan agung dari keturunan Raja Ubud. Pasar Seni Ubud merupakan pasar tradisional yang menawarkan berbagai produk kerajinan khas Bali. Di kawasan ini, wisatawan bisa memperoleh ragam kerajinan hingga benda seni yang berkualitas. Harga yang relatif murah menjadi nilai tambah tersendiri. Pasar tradisional ini didominasi oleh wisatawan, karena Ubud adalah salah satu destinasi favorit wisata di Bali. Saraswati Temple adalah pura dengan kolam lotus yang menjadi salah satu daya tarik utamanya. Bunga lotus yang mekar di kolam membuat pemandangan sekitar pura terlihat sangat indah. Serayu pot and terakota merupakan kumpulan pot dan terakota dari gerabah yang dijadikan destinasi wisata tanpa sengaja. Hingga saat ini, serayu pot dan terakota masih ramai oleh pengunjung yang sekedar berfoto atau mengikuti kelas mewarnai pot dan tembikar. Setelah melihat objek-objek wisata di Ubud, kami beralih ke Tegalalang. Tegalalang Rice Terrace merupakan areal persawahan yang menawarkan pemandangan yang unik dan asri. Namun amat disayangkan, pada kunjungan ini sawahnya baru dipanen sehingga tampak gersang dan kurang menarik. Setelah menikmati objek wisata indah di Ubud, berikut kami akan bawa ke tempat makan terkenal di Ubud dan Gianyar. Taman Dedari dibangun dengan tujuan komersial berupa restoran dan penginapan, serta tujuan sosial yaitu sebagai pelestarian budaya dan adat Bali. Taman Dedari berhasil memikat wisatawan dengan patung raksasanya yang setinggi 10 meter. Kata Dedari sendiri bermakna bidadari. Nama tersebut diambil dari legenda resi Markandeya yang melihat turunnya bidadari di Sungai Ayung tak jauh dari Taman Dedari. Tempat wisata ini secara resmi baru buka pada tanggal 9 Januari 2021. Bison Coffee Ubud Bali merupakan sebuah kafe atau tempat nongkrong yang memiliki pemandangan alam yang indah dan menyejukkan. Bison Coffee Ubud Bali ini mempunyai 2 konsep, yaitu indoor dan outdoor. Pada bagian indoor terdapat dinding kaca yang lebar, sehingga dapat melihat ke arah luar dengan leluasa, sama seperti pemandangan di area outdoor tanpa harus kepanasan pada siang hari. Nasi ayam kedewatan racikan Pemangku sudah memanjakan lidah pelanggan sejak tahun 1964 dan kini menjadi destinasi wisata kuliner legendaris yang wajib dicicipi jika ke Bali. Di cabang Ubud, tempat pertama kali nasi ayam ini dijual, masih mempertahankan suasana warung makan rumahan khas Bali.
Nasi ayam termasuk dalam jenis nasi campur khas Bali yang populer di Pulau Dewata, berupa nasi ramesan, nasi dengan beragam lauk pauk khas Bali. Dari sekian banyak tempat makan babi guling, warung babi guling Ibu Oka Ubud adalah salah satu pertimbangan yang terbaik. Dari 3 cabangnya di Ubud, menurut kami lokasi yang di rumahnya adalah yang sangat menarik, karena harus melalui gang sempit untuk sampai ke warungnya yang cukup luas. Rauti Nuris sudah berdiri sejak tahun 1995. Nama Nuri sendiri merupakan kependekan dari nama pemiliknya, Isnuri Suryatmi, yang bersuamikan orang asing dari kota New York, Amerika. Warung babi guling Pandai Eki menyajikan kuliner babi guling dengan cita rasa khas Gianyar. Warung tradisional ini lokasinya tersembunyi di samping sawah. Hamparan sawah yang hijau menjadi hiburan tersendiri sambil menunggu makanan disiapkan. Bangunan utama terdiri dari 2 lantai. Di lantai atas disediakan live music. Selamat menikmati sore hari ini dari sunset. Namun yang paling menarik adalah harganya yang sangat murah. Kombinasi harga murah dengan cita rasa enak membuat warung babi guling Pandai Eki ini begitu terkenal dan ramai. Telaga Singa Tropical River Club merupakan tempat bersantap kelas dunia yang terletak di landscape subur Singapadu, Ubud, Bali. Terinspirasi oleh seni visual mitos Bali bersejarah di Singapadu. Tempat makan utamanya cukup luas dengan atap bambu yang dianyam rapi berarsitektur indah dan mempesona. Di lokasi inilah yang menjadi spot ikonik dan instagramable yang banyak ditampilkan pengunjung untuk berfoto. Telaga Singa menghadirkan pemandangan pedesaan yang menakjubkan menyatu dengan alam nan hijau dan asri. Dirancang menyatu dengan alam dan dilengkapi dengan kolam renang bertingkat 2 yang meniru laguna dengan aliran air mengalirnya. Telaga Singa menyajikan resep kuno warisan kuliner Bali dengan tatanan menawan dengan harga yang masih bersahabat dengan kantong. Omadai Club Bali merupakan salah satu objek wisata alam sekaligus tempat kuliner di Bali yang cocok buat nongkrong santai. Tempat nongkrong hits di Bali ini memang terbilang masih sangat baru, karena baru mulai beroperasi pada bulan Desember 2021 lalu.
Lokasinya dapat diakses langsung di sebelah kiri loket air terjun Tegenungan. Bila melalui akses air terjun akan cukup menguras tenaga karena harus menuruni sekitar 200 anak tangga. Sedang bila langsung ke resto disediakan lift dan tempat parkir yang cukup luas. Daya tarik utama dari Oma Day Club Bali, yakni tempatnya yang menyajikan pesona alam yang begitu menawan. Tempat ini berlokasi di daerah Kabupaten Gianyar, tepatnya dibangun di depan tepat air terjun Tegenungan. Dengan fasilitas yang lengkap dan pemandangan indah, tentunya harus dibayar dengan harga yang cukup tinggi pula. Demikianlah perjalanan wisata dan kuliner di daerah Gianyar. Untuk pilihan tempat makan dapat disesuaikan dengan ketebalan kantong masing-masing. Saksikan perjalanan kami selanjutnya di daerah Bedugul. Sampai jumpa.